Lampung Tengah dengan fasilitator Bapak Sigit Triyono dan pendamping praktek Ibu Eni Susanti. Pengertian dari coaching menurut Graham 1999. Coaching adalah suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Sedangkan menurut Whitmore 2003, coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee di sini untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Prinsip-prinsip dari coaching yaitu di mana dalam coaching prinsipnya yaitu kolaborasi antara coach dan coaching. Coach menuntun, memfasilitasi, memaksimalkan potensi coachee, berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, seni bertanya, kemampuan untuk mengambil solusi dari masalah yang dihadapi, kemampuan untuk memberi motivasi. Praktek coaching saya di ruang kolaborasi, saya berperan sebagai coach. Bapak Desi Arisandi berperan sebagai coachee dan pengamat adalah Ibu Tuti Sugiarti. Tema kasus yang diangkat adalah kasus nomor 3. Kasus ini terjadi pada Bapak Desi Arisandi sebagai coachee, di mana beliau adalah rekan guru saya yang memiliki masalah setelah dia dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah dan ditegur karena mendapat laporan dari pengawas yang merasa tidak terima. Pengawas menegur Bapak Sandi karena tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran. Menurut Bapak Sandi, hal ini benar karena tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas kurang menyetujuinya atau mengambil pemahaman yang sama. Dan berikut teknik coaching yang saya perankan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Hai Pak Sandi, kok kelihatan wajahnya kusut nih, kayak belum bisa setrika. Aduh, Bu Mega. Aduh, ini Bu. Masih banyak yang dipikirin nih Bu Masian, Bu. Oh, udah makan belum? Aduh, mungkin belum makan ini ya. Aduh. Banyak pikiran jadi lupa, nggak selera makan. Aduh, jangan begitu Pak Sandi. Ayo kita makan dulu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi semangat dong. Iya dong. Biar perutnya kenyang, hatinya senang Pak Sandi. Ya. Itu ya. Iya. Baik. Aduh, pas nih. Lagi pusing, ada yang khawatir. Ayo Pak. Makannya udah kan Pak? Oh, ada yang mau diceritakan mungkin? Kok mukanya masih kusut ini? Udah makan kok, tapi mukanya masih kusut ini, kenapa? Cerita. Masih melayang Bu, belum bisa los nih pikirannya ini. Aduh, kenapa ini Pak? Coba diceritakan ke saya, siapa tahu nanti Bapak kan bisa lebih plong, bisa lebih lega. Iya Bu Mega, aja, Pak. Bu. Saya barusan tadi datang. Suaranya kedengaran Pak Sandi di aku. Iya Bu, gini Bu. Jadi okay. Saya dipanggil kepala sekolah loh Bu. Oh iya, kenapa itu? Saya. Kenapa Pak? Sampai Bapak manggil itu kenapa? Saya itu dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Ada kaget, kenapa? Saya merasa nggak punya salah, nggak melakukan itu. Terus iya, Bapak kan selama ini baik, kayaknya semua guru paling rajin itu.
Iya, ternyata saya itu ditegur gara-gara kemarin itu loh Bu, pas ada Pak pengawas datang itu loh Bu, kan saya Iya, iya. itu kan saya pas belajar itu nggak pakai buku Bu, Iya, tanpa buku, tapi saya pakai sumber-sumber lain lah Bu. Ya itu tahu lah kalau kita itu sekarang kan anak kinian kan ya. Iya. Jadi Benar. ya kita pakai media-media yang update gitu ya Bu ya, kayak yang kita share lewat proyektor, video-video pelajaran dan lainnya Bu. Tapi Pak pengawasnya ini nggak terima gitu. Nah, keberatan gitu loh Bu, harus pakai buku. Oh gitu. Oh iya. Itu berarti ngalor ngidul katanya gitu Bu. Gimana lah? Iya. Oh iya. Terus kemarin waktu Pak pengawas memberikan respon seperti itu, Bapak gimana responnya? Udah menjelaskan belum ke pengawas? Ya saya sudah mengatakan kepada Pak pengawas loh Bu, sebenarnya udah tak jelasin kalau ini adalah implementasi saya ketika saya program guru penggerak. Jadi namanya sekarang ini sudah canggih loh Pak. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai buku, kemudian baca dari kita misalnya menjelaskannya dari buku, ya anak-anak mungkin bosan Bu. Itu ya Bu ya. Iya, saya paham Pak, karena kita sama-sama belajar ya Pak. Yang saya paham apa yang Bapak rasakan. Nah, setelah Bapak menjawab seperti itu, terus lalu reaksi dari pengawas seperti apa Pak? Iya, mungkin kayaknya agak sedikit tersinggung loh Bu ya. Mungkin apa gimana Bu ya? Apa mungkin saya karena lagi capek, jadinya mungkin bahasa saya kurang bagus, jadi kesinggung, Pak pengawasnya kesinggung apa gimana Ibu ya? Coba Bapak koreksi lagi, ingat-ingat lagi deh kemarin itu, kira-kira Bapak cara ngomongnya seperti apa gitu ke pengawas? Kayaknya ya ada kata-kata yang karena mungkin karena kita masih muda, kadang masih ego ya, mungkin penjelasannya menggebu-gebu gitu Bu ya, kurang tertata mungkin kemarin karena yang ke bawah capek, ke bawah suasana yang lain ya Bu ya. Jadi kayaknya si Bapak kepala sekolah Bapak pengawasnya kesinggung atau ya. Dan mungkin dengan penjelasan saya itu dia tetap keberatan kayaknya deh Bu. Oh iya, saya paham sih Pak, maksudnya mungkin karena kemarin waktu siang hari kan Pak, jam terakhir kan pasti lagi panas-panasnya ya, jadi susah kita kadang untuk mengontrol emosi, tetapi kita kan sudah belajar teknik stop ya Pak ya, agar tetap bisa mengendalikan emosi dan tetap bisa fokus. Nah, kalau misalnya nih Bapak menyadari tadi, ingat-ingat bahwa ternyata ucapan Bapak itu sudah menyinggung Bapak pengawas, kira-kira apa ya yang bisa Bapak lakukan gitu agar Bapak pengawas tidak tersinggung lagi? Ibu ya. Seperti apa? Coba Bapak ini kan orangnya seperti apa? Orangnya kan tadi yang Bapak bilang Bapak inovatif tuh, udah pakai buku tanpa buku, yang penting merdeka belajar, itu bagus Pak, terus ditingkatkan. Terus saya tahu Bapak juga kan kita udah belajar teknik stop, jadi Bapak bisa nih saatnya lagi coba didaunkan, Bapak tenang, kemudian dipikirkan dengan lebih tenang, bijaksana. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan nih sekarang untuk biar Bapak nggak marah? Inspeksi ya Bu ya. Jadi ya, betul. Perlu kita itu ketika sudah capek, benar kata Ibu tadi ada stop tadi ya Bu ya. Itu mungkin saya coba gitu, jadi biar pikiran kita kembali penuh, istilahnya kita kembali menjadi emosi kita gitu ya Bu ya. Jadi ya betul Pak. Bisa memanage lagi emosi kita. Jadi
Bu Mega tadi misalnya tuh saya sampai mungkin karena kemarin capek jadi lupa kalau kita tuh sudah belajar teknik stop tuh sampai kelupaan Bu. Jadi mungkin apa jadi aduh, jadi ini makasih banyak Bu Mega sudah mengingatkan saya, sudah namanya memberikan saya solusi gitu ya Bu ya. Jadi apa yang mau Bapak lakukan nih habis ini nih untuk mengatasi masalah ini? Jadi karena saya merasa salah karena mungkin kemarin apa namanya ketika bertemu Pak Pengawas mungkin ada beberapa tata bahasa saya mungkin disertai sedikit emosi sehingga Bapak Pengawas tidak apa namanya tidak terima mungkin karena mungkin itu tadi bahasa saya kurang baik pas kondisinya kurang baik, jadi saya akan meminta maaf Bu. Jadi saya akan terlebih dahulu karena tadi beliau menyampaikannya melalui kepala sekolah, jadi saya juga akan menuju Bapak Kepala Sekolah meminta kepada beliau dan menjelaskan akar permasalahan yang sebenarnya. Saya juga akan menghubungi ke Pak Pengawas terutama yang tadi yang bersinggungan langsung dengan saya kemarin, kalau tadi dengan Bapak Kepala Sekolah karena menegur saya, jadi saya meminta ada kedua-duanya Ibu. Iya, oke Bapak. Iya betul Pak. Memang kita ini sedang melakukan perubahan ya Pak, sesuatu yang baik. Tetapi emang biasanya gitu Pak, sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak disampaikan dengan baik, akhirnya akan malah timbul masalah ya, salah paham. Itu sebabnya kita harus lebih sering-sering kontrol emosi ya dengan teknik seperti itu. Nah, kira-kira nih Bapak mau kapan nih mau diselesaikan masalahnya? Mau ngadep kepala sekolah dulu? Kepala sekolah, kalau kepala sekolah saya lihat masih di sekolahan, biar nanti akan segera saya temuin, jadi biar cepat kelar masalahnya, biar beres, biar apa beban pikiran saya itu sudah plong gitu Bu. Nanti kalau di pengawas mungkin nanti via kepala sekolah dulu menanyakan jadwal beliau yang kosong, saya ketika beliau kosong mungkin dia sudah ada waktu senggang, saya akan segera menemukan, atau mungkin nanti jika berkenan juga bisa via telepon saya minta maafnya Bu. Ya betul Pak. Oh, ini mau berani sendiri atau perlu saya temenin Pak Sandi buat ngadepnya ini? Ini Bu, masa ya ditemenin. Oh iya. Benar Bapak, ini kan anak muda, tadi Bapak udah bilang anak muda masih semangat, pasti pemberani, hebat ya Pak Sandi. Yang penting jangan putus asa ya Pak ya, tetap jaga semangat. Ini buktinya Bapak udah tahu nih solusinya tanpa harus saya yang ngasih tahu. Emang hebat Pak Sandi. Saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Ya Bu Mega, akan saya tahu nanti misalnya hasilnya gimana, bertemu kepala sekolah hasilnya gimana, ketika saya menghubungi Pak Pengawas lagi hasilnya gimana nanti akan saya sampaikan ke Ibu. Makasih Bu Mega ya sudah. Oke Pak, bagus ya. Berikan gambaran-gambaran. Ya, makasih ya. Ya Pak, semangat terus. Ya, bagus sekali, luar biasa Bu Mega. Sip. Dadakan ya Pak Sandi. Tapi alhamdulillah sudah bagus Bu Mega, luar biasa. Di sini saya akan mencoba menyampaikan pengamatan saya. Saya lihat Bu Mega sudah menyampaikan tujuan coaching Tirta ini dengan sangat jelas. Terus udah menggali pertanyaan ke coachingnya juga dengan baik, mengarahkan pertanyaannya tuh untuk ke coaching untuk mengambil keputusan secara mandiri yang bisa membuat komitmen dari coachingnya. Artinya Bu Mega itu sudah mengarahkan ke arah Tirta dan Pak Sandi sudah bisa membuat keputusan apa yang mau diambil untuk menyelesaikan permasalahan Pak Sandi. Terus yang berikutnya lagi Bu Mega juga sudah melakukan pertanyaan umpan balik ya, teman-teman juga dengan sangat baik itu mengacu ke berbasis Tirta lah ya, tanggung jawab Pak Sandi untuk melakukan tanggung jawab karena itu memang dari coachingnya sendiri kan ada kesalahan. Nah, beliau siap untuk memperbaiki dari kesalahan itu, sesegera mungkin memberikan waktu untuk menyelesaikan supaya beban pikirannya itu plong. Itu juga sudah sesuai dengan konsep Tirta, berbasis Tirta sudah bagus Bu Mega, luar biasa sih, itu komentar saya. Terima kasih Bu Tuti atas